Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran fisika hari ini anak-anak. Silahkan berdoa dulu, disiapkan modulnya, disiapkan alat tulisnya. Kemudian saya mohon hari ini jangan ada yang hanya absensi saja ya. Ini adalah waktu kalian untuk belajar. Mohon untuk mengikuti sampai akhir, kemudian diulang-ulang ya. Dimanfaatkan ya, masa pandemi ini adalah masa-masa kalian sulit, tetapi jangan merasa sulit ya, semuanya dihadapi dengan sabar dan tabah. Silahkan sekarang hari ini kita akan membahas tentang gelombang. Kalau minggu kemarin sudah kita membahas gelombang mekanik dan pengelompokan gelombang, sekarang kita akan membahas tentang gelombang berjalan, yaitu KD 3.9 tentang gelombang berjalan. Pertama yang kita pelajari adalah persamaan gelombang. Untuk persamaan gelombang ini, saya beri gambar ini ya. Jadi saya beri tahu dulu kalian tentang getaran ya, karena dasar untuk gelombang itu adalah getaran dan getaran harmonis serta gerak melingkar beraturan. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat dulu, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Sedangkan getaran harmonis sederhana atau getaran saja itu adalah proyeksi gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbu atau garis tengahnya. Kita lihat di dalam gambar ini ya. Nah, ini adalah lingkaran ya, lingkaran. Kemudian kalian bergerak melingkar beraturan. Kalau kita mulai dari P ya, dari titik P, kalian melingkar berlawanan dengan arah jarum jam ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Kita mulai dari P, misalkan menempuh jarak dari P ke Q atau menempuh sudut sebesar theta, maka proyeksinya pada saat di P ya, proyeksi pada saat di P itu adalah sama dengan di pusat, karena proyeksinya kita adalah sumbu Y, salah satu sumbunya, boleh sumbu X, boleh sumbu Y. Kalau kita memilih sumbu Y sebagai sumbu tengahnya atau diameter proyeksinya, maka pada saat kalian berdiri di P mulai akan bergerak melingkar beraturan, berarti kalian proyeksinya di pusat, di tengah ini. Jadi ditarik garis memotong tegak lurus sumbu Y, berarti kalian di pusat. Kalau kalian menempuh sudut sebesar theta, berarti kalian posisinya di Q. Kalau ditarik garis lurus tegak lurus sumbu Y, berarti kalian proyeksinya di R. Berarti kalau geraknya melingkar kalian dari P menempuh busur PQ, kalau diproyeksikan berarti kalian merambat dari pusat merambat ke atas, dari pusat ke R. Nah, ini ke sini. Kalau kalian menempuh 90, proyeksinya berarti di titik itu lagi, di titik tetap. Berarti 90 derajat pertama kalian sama saja proyeksinya menempuh dari pusat sampai jari-jari, yaitu di Y. Diteruskan misalkan kalian melingkar sampai S ya, berarti proyeksinya di R. Di T berarti proyeksinya di. Nah, kalau satu kali melingkar P kembali ke P, proyeksinya berarti sama saja dari pusat ke atas, kembali ke pusat, terus ke bawah, terus ke pusat lagi. Itu disebut satu getaran, yaitu proyeksi dari satu kali gerak melingkar beraturan. Nah, kalau kalian berkali-kali melingkar, otomatis getarannya berarti juga banyak ya, bergetar. Maka proyeksinya ini disebut dengan getaran harmonis sederhana. Nah,
Kalau getaran harmonis sederhana ini dibuat dalam bentuk grafik, yaitu grafiknya seperti ini. Jadi pada saat di P, sekian ini proyeksinya. Pada saat di Q, simpangannya sekian. Nah, ini R, berarti sekian di Q ini. Terus titik-titik ini dihubungkan jadilah satu getaran. Kalau digambarkan, kalau kejadiannya atau peristiwanya disebut satu getaran, proyeksi dari satu kali melingkar, kalau dibuat dalam bentuk grafik, jadilah grafik ini disebut satu gelombang. Nah, kalau bergetar berkali-kali tentunya akan terjadi gelombang yang banyak. Nah, itu tadi peristiwa terjadinya gelombang. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara menghitung amplitudo atau simpangan di setiap posisi. Nah, waktu di kelas 10 kalian sudah diberi pelajaran tentang matematika, yaitu tentang trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan atau tangen ya. Nah, diingat-ingat lagi. Kalau ini tadi saya beritahu ya dari P menuju Q berarti kalian menempuh sudut sebesar theta. Nah, sudut yang ditempuh itu disebut dengan sudut fase. Lambangnya theta boleh, alfa boleh, pokoknya lambang sudut. Kalau kalian dari P menuju T berarti sudut fasenya berapa? 180 derajat. Nah, sekarang pada saat di Q menempuh sudut theta, proyeksinya adalah di R, berarti simpangannya sebesar O ke R. Ya, atau kalau dibuat sama, garis adalah garis yang merah ini. Jadi merah ini sama saja dengan O ke R. Nah, sekarang kita lihat segitiga O, kemudian Q, dan di bawah ini ya, di antara O dan P. Segitiga itu sekarang sifat sinus. Sin sudut theta itu adalah sisi depan sudut. Sisi depan sudut adalah ini, sisi yang saya gambarkan garis merah ini. Ini ke sini tadi sama dengan simpangan dari O ke R. Sisi depan sudut kita tandai R ya, berarti R dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya adalah OQ. OQ. Kemudian kita kalikan silang, R sama dengan OQ sin theta. R itu adalah simpangan pada saat di Q. Nah, simpangan terbesar itu adalah dari O ke Y atau dari O ke V. Ya, nah, simpangan terbesar disebut dengan amplitudo karena OQ ya, OQ itu adalah sama dengan jari-jari, ya, pada sama saja dengan O ke Y, ya, berarti itu simpangan terbesar, maka simpang OQ bisa juga disebut sebagai amplitudo. Sedangkan R itu adalah tadi simpangan tadi. Bisa dilambangkan dengan Y karena kita tadi proyeksinya adalah arah sumbu Y. Maka Y sama dengan A sin sudut fasenya. Ini adalah persamaan simpangan secara umum. Ya, jadi tergantung sudut yang ditempuh. Jadi kalau theta ya simpangannya sekian. Kalau di P berarti simpangannya 0 karena dia di titik pusat. Gitu ya. Berarti variasi tergantung. Nah, sudut yang ditempuh itu di kelas 10 juga kalian sudah diberi penjelasan bahwa sudut yang ditempuh itu bisa dinyatakan dalam putaran. Nah, jadi kalau kalian berputar satu kali, maka menempuh sudut 360 derajat. Dikatakan satu putaran. Dinyatakan dengan sudut lain yaitu radian. Nah, hubungannya theta itu adalah omega T. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Waktu di kelas 10 kalian sudah diberi pelajaran tentang gerak melingkar beraturan, di mana pada gerak melingkar beraturan itu ada dua kecepatan, yaitu kecepatan linier dan kecepatan sudut.
Nah, kecepatan sudut lambangnya omega. Nah, sudut yang ditempuh itu dinyatakan dalam radial, yaitu omega kali T persamaannya. Maka rumusnya selain A sin theta bisa juga dijabarkan menjadi A sinus omega T. Kemudian omega itu dijabarkan lagi. Omega itu sama dengan 2pi per T. Nah, omega sama dengan 2pi per T. Sehingga persamaannya A sin 2pi per T kali T. T yang besar adalah periode, T kecil itu adalah waktu getarnya. Kemudian dijabarkan lagi menjadi A sin 2pi kali fase. V, bukan pi ya, tapi V. Jadi V itu adalah fase atau tingkat getar, yaitu T per T. T waktu getar dibagi waktu 1 kali melingkar atau dibagi periodenya. Di persamaan simpangan secara umum untuk getaran dasar dari gelombang itu banyak ya. Jadi tergantung kalian nanti soalnya bagaimana, harus pandai menggunakan rumus yang mana ya. Itu tadi ya. Ini saya ulang lagi. Jadi Y sama dengan A sin theta, A sin omega T, A sin 2pi T per T, dan selanjutnya itu adalah cara menghitung simpangan dalam gerak harmonis sederhana, di mana simpangan ini sama saja dengan nanti kita menentukan simpangan-simpangan di dalam gelombang. Nah, tadi ya yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke persamaan gelombang itu sendiri. Yang kedua, persamaan gelombang berjalan. Minggu kemarin kalian diberi pengelompokan gelombang ya, diantaranya pengelompokan berdasarkan amplitudonya. Ada 2 gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau gelombang stasioner. Nah, sekarang kita bahas gelombang berjalan itu sendiri. Bagaimana pengertiannya? Apa gelombangnya jalan-jalan? Bukan ya. Jadi berdasarkan amplitudenya yang bagaimana? Nah, kita nanti akan belajar seperti itu ya, akan memahaminya. Nah, untuk memahami itu kalian lihat ini saya beri gambar. Ini adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang pada tali. Nah, tangan anak panah ke atas ke bawah itu adalah arah getarnya, sedangkan terjadinya gelombang, bentuk gelombang ini adalah arah rambatannya. Jadi arah rambatannya ke kanan, arah getarannya adalah naik turun ke atas dan ke bawah. Jika pada di tangan ini kita beri titik keseimbangannya ya, maka dari ini kita lihat yang ini akan terjadi gelombang. Atas kemudian ke bawah, satu bukit, satu lembah. Tetapi pada jarak tertentu sudah tidak terjadi gelombang. Nah, berarti amplitudonya besar terus mengecil, besar lagi mengecil, malah tidak terjadi tinggi gelombang, tidak terbentuk amplitudo. Nah, inilah yang disebut gelombang berjalan karena amplitudonya berubah-ubah, jadi tidak tetap. Nah, sekarang yang akan kita tentukan bagaimana cara menghitung simpangannya ini di setiap titik. Karena apa? Di titik ini terjadi simpangan ya sekian. Di titik ini tidak terjadi simpangan, berarti simpangannya 0. Di sini malah tidak terjadi lagi. Nah, jadi amplitudonya kan berubah-ubah. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Nah, yang akan kita tentukan nanti bagaimana menentukan simpangan di setiap titik. Nah, bagaimana menentukan persamaan simpangan di setiap titik. Nah, sebab itu kita tandai dulu ya, misalkan di sebuah titik P yang berjarak X dari pusat usikan atau pusat terjadinya getaran ini tadi. Ya, ini titik P, di mana titik P itu berjarak X dari pusat
usikan ya. Apa itu menggetarkan dari atas ke bawah itu jaraknya. Nah, titik P ini berapa simpangannya? Nah, sekian ini. Simpangannya sekian ini. Ya. Bolehkah titik yang lain? Boleh. Ini salah satu contoh. Misalkan di sini, titik di sini loh tidak terjadi amplitudo, tidak terjadi simpangan, tapi di sini terjadi simpangan. Nah, kita akan menentukan persamaan umum cara menentukan simpangan gelombang berjalan. Dasarnya dari gelombang secara umum tadi, yaitu bahwa Y sama dengan A sin 2pi kali fase. Nah, di titik P itu fasenya sebesar T per T min X per lambda. T-nya adalah T dari pusat ke titik P. Kalau di titik sini, misalkan di ujung paling ujung, ya nanti T-nya pastinya akan berbeda. Jadi, PP ini adalah khusus untuk di titik P. Kalau di titik yang lain, berarti T-nya akan tentu lain. X-nya juga lain, tetapi rumusnya satu ini, persamaannya satu ini. Hanya T dan X-nya nanti berbeda. Nah, karena A sin 2pi kali V yang menentukan ini tentunya dari pusat usikan adalah yang menentukan adalah waktunya dan jaraknya. Sehingga kita tentukan satu titik dulu ya, contohnya satu titik yaitu Y sama dengan A sin 2pi, kemudian fasenya adalah T per T plus minus X per lambda. Plus minus ini nanti bukan nilai di bawah 0 dan di atas 0, melainkan menunjukkan arah rambatnya itu ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita bentuk A sin 2pi ini dikalikan ke dalam kurung. 2pi digabungkan ke dalam kurung, yaitu 2pi T per T plus minus 2pi kali 2. Saya ulang ya. Yang pertama A tetap. Sin 2pi kali T per T. Nih, tadi ini. Kemudian plus minus 2pi kali X per lambda. 2pi kali X per lambda. Nah, tadi slide yang pertama tadi 2pi per T itu adalah omega. Maka 2pi per T bisa ditulis omega. T kecil tetap. Maka 2pi T per T menjadi omega T. Sedangkan 2pi X per lambda, bahwa gelombang itu ternyata punya konstanta gelombang. Ya, konstanta gelombangnya rumusnya 2pi per lambda. Sehingga persamaan 2pi X per lambda bisa ditulis Kx. Nah, akhirnya persamaan umum gelombang berjalan menjadi plus minus A sin omega T plus minus Kx. Catatan ini sangat diingat-ingat ya, sangat penting. Kalau plus minus itu di dalam kurung itu menunjukkan arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Kalau negatif berarti arah rambatnya ke kanan, kalau positif tentunya ke kiri. Sedangkan di depan A plus minus itu menunjukkan kalau A-nya positif berarti ke atas searah sumbu Y positif. Kalau negatif berarti searah sumbu Y negatif atau terjadi lembah. Kalau A positif berarti terjadi bukit atau tinggi gelombangnya positif. Nah, itu tadi persamaan umum gelombang berjalan. Ya. Saya mohon diulang-ulang nanti melihat dan dipahami. Di utak-atik ya, namanya belajar itu menemukan sendiri sehingga lebih menancap ke memori kalian itu lebih lama ya. Sekarang kita lanjutkan persamaan lain, yaitu kalau tadi simpangan, sekarang kecepatan gelombang berjalan. Kecepatan gelombang berjalan lambangnya adalah Vy, yaitu merupakan turunan pertama dari simpangan.
Ini adalah matematika, kalian belum diberikan, sehingga kalian dengarkan, yakini saja, disimpan, nanti kalau pas diberi materi matematika sesuai, berarti kalian sudah bisa menerima, ya. Berarti kecepatan gelombang berjalan itu merupakan turunan pertama dari simpangan. Ya, kecepatan merupakan turunan atau diferensial tingkat 1 dari simpangan. Nah, rumusnya kalau A sin omega T min Kx itu tadi simpangan diturunkan jadi omega A cos omega T min Kx. Nah, omega kalian sudah tahu ya, tidak perlu dijelaskan lagi biar agak cepat. Omega itu kecepatan sudut, A adalah amplitudo, omega K adalah konstanta gelombang, X adalah jarak titiknya tadi yang akan ditentukan amplitudonya. Dah ya, itu tadi kecepatan gelombang berjalan. Kemudian yang keempat, percepatan gelombang berjalan. Percepatan gelombang berjalan itu merupakan turunan kedua dari simpangan atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, turunan pertama dari kecepatan. Rumusnya ini diyakini ya, min omega kuadrat kali A sin omega T adalah Y. Maka percepatan itu adalah berlawanan arah dengan simpangan. Sebenarnya ini ada koreksi ya, Cahya. Ini AY sama dengan D pangkat 2 VY atau turunan kedua per DT pangkat 2. Ini jelasnya kurang teliti sedikit ya. Nah, tapi mohon untuk dimaklumi ya. Ini saya betulkan D pangkat 2 VY per DT pangkat 2 atau DT kuadrat ya. Itu artinya turunan kedua dari simpangan. Atau turunan pertama dari kecepatan. Sedangkan percepatan itu min omega kuadrat kali Y. Artinya apa? Percepatan gelombang berjalan itu berlawanan dengan simpangannya. Berarti kalau simpangannya positif ke atas, maka percepatannya menuju ke bawah. Dan kalau pada saat simpangan ke bawah Y negatif, maka percepatan selalu ke atas. Jadi selalu percepatan itu selalu menuju pusat. Seperti waktu kalian membahas gerak melingkar beraturan itu ada yang disebut dengan percepatan sentripetal. Ya, jadi selalu menuju ke pusat rotasi. Ya, itu adalah percepatan gelombang berjalan. Selanjutnya yang kelima adalah beda fase, sudut fase, dan fase. Tadi sudut fase sudah, sekarang beda fase. Beda fase itu akan timbul jika ada dua benda atau lebih yang bergerak melingkar beraturan atau bergetar, tapi berangkatnya dari posisi yang berbeda. Misal, yang pertama dari sudut 0 ya, kemudian benda yang kedua sudah dari sudut 90 derajat. Tentunya akan terjadi fase yang berbeda, maka akan timbul namanya beda fase. Ya, beda fase untuk tadi gelombang berjalan di titik P dan di titik tertentu, tentunya nanti akan ada dua titik, yaitu X2 min X1 bagi panjang gelombangnya. Itu adalah persamaan beda fase. Ya. Itu tadi ya, anak-anak, persamaan-persamaan yang digunakan di dalam gelombang berjalan. Nah, dibedakan dengan gelombang mekanik kemarin, diteliti bedanya bagaimana, penggunaannya bagaimana, pengembangannya bagaimana, itu diteliti ya. Untuk lebih jelasnya saya beri contoh satu soal latihan halaman 62, yaitu soal latihan 3.1. Nah, di situ diketahui suatu gelombang berjalan di mana persamaannya sama dengan Y sama dengan 0,02 sin 2pi dalam kurung T plus 2X. Ya,
Y dalam meter, ya T dalam detik. Berarti nanti satuannya semuanya dalam meter, yang panjang, yang waktu adalah dalam detik. Nah, untuk menyelesaikan soal itu, kita di bawah soal ini ya, kalian tulis persamaan gelombang berjalan. Kita tulis Y sama dengan A sin omega T plus KE. Nah, kemudian sin 2pi ini dikalikan 2pi dikalikan T. Ya, ingat 2pi dikalikan T dimasukkan dalam kurung. 0,02 sin 2pi kali T. Kemudian plus 2pi kali 2x. Berarti 4pi x. Jadi bentuk Y sama dengan 0,02 sin 2pi dalam kurung T plus 2x itu boleh diubah dalam bentuk ini. 0,02 sin dalam kurung 2pi T plus 4pi x. Gitu ya. Nah, setelah kalian ubah, kenapa? Karena kita harus begini ini tadi, menyamakan dengan persamaan gelombang yang mudah. Persamaan gelombang berjalan yang mudah nanti untuk menguraikan. Nah, setelah kalian ubah ke bentuk ini, persamaan gelombang berjalan maka akan diurai sebagai berikut sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaan yang A, kemana arah rambatnya? Karena di dalam kurung itu positif, berarti arah rambat gelombang ke kiri. Nah, pertanyaan A terjawab. Pertanyaan yang kedua, berapa amplitudenya? Lah ini A berarti sama dengan 0,02. Ya, A sin 0,02 sin. Berarti A sama dengan 0,02. Amplitudenya berarti 0,02. Tadi satuannya apa? Meter. Berarti amplitudenya 0,02 meter. Nah, itu ya jawaban yang kedua. C sekarang, berapa kecepatan sudutnya? Kecepatan sudutnya dilihat di dalam kurung ini. Nah, ini omega T sama dengan 2pi T. Berarti omega sama dengan 2pi. Omega sama dengan 2pi. Omega kita jabarkan atau kecepatan sudut itu sama dengan 2pi per T. 2pi per T sama dengan 2pi. Sehingga T sama dengan 2pi dibagi 2pi. Berarti sama dengan 1 detik. Karena periodenya 1 detik, maka frekuensinya adalah seperti F itu seperti 1 per 1, berarti 1 Hz. Itu frekuensinya ya. Jadi jawaban C. Sekarang jawaban D. Berapa panjang gelombangnya? Nah, panjang gelombangnya itu dicari dari ini. K X sama dengan 4pi X. Berarti K sama dengan 4pi. K sama dengan 4pi. K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambda sama dengan 4pi. Maka lambda sama dengan 2pi per 4pi. Berarti sama dengan 0,5. Satuannya apa? Meter. Jadi panjang gelombangnya 0,5 meter. Itu jawaban yang D ya. Jawaban sekarang kecepatannya. Kecepatan dicari dari persamaan lambda kemarin di gelombang mekanik. Lambda sama dengan V kali T. Maka V sama dengan lambda per T. Berarti kecepatannya 0,5 meter per detik. Nah, itu kecepatan. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah sudut fase. Sudut fase itu adalah theta. Nah, berarti theta sama dengan A sin theta. 0,2 sin theta. Theta berarti sama dengan 2pi T plus 4pi X. 2pi T plus 4pi X. T1, X1, maka 6pi. Pi itu sama dengan 180 derajat. Sehingga menjadi 1080 derajat. Dibagi satu putaran 360. Karena 1080 dibagi 360 dapat 3 putaran, berarti pas kembali ke posisi awal. Berarti sudut fasenya 0 derajat. Itu ya.
Dah. Terus terakhir beda fase. Tadi beda fasenya X2 min X1, di situ X2 min X1 0,25. Dibagi lambdanya 0,5. Sehingga beda fasenya dibagi menjadi 5. Nah, itu tadi latihan soalnya ya. Sekarang kalian tugasnya dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 yang terlalu banyak ya, terlalu banyak, dua saja. Nomor 3 dan nomor 5 untuk pilihan ganda ya. Untuk pilihan gandanya kalian lihat di modulnya ya. Itu tugasnya dikerjakan di buku tugas masing-masing, nggak dikumpulkan. Nah, tapi nanti pada saat hari-hari tertentu kalian siap untuk misalkan hari apa Bu Sasi suruh untuk mengumpulkan ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya, kurang lebihnya Bu Sasi mohon maaf. Saya pesankan sekali lagi, ini adalah hari yang sulit untuk kalian ya, tetapi jangan patah semangat. Adalah kita hadapi realita ini dengan hati yang lapang, kemudian tetap dijaga kesehatannya, jangan lupa sholatnya ya, lebih dekat pada Yang Maha Kuasa ya. Nanti biar nilai kalian bagus, kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri tanpa melakukan UTBK. Kalaupun melakukan UTBK, kalian bisa mengerjakan dengan baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.